terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Itu kejadian yang bagaimana ya? Yuk kita belajar saja bareng-bareng di channel ini. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam peluang, yaitu peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, ada dua macam kejadian, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Kejadian sederhana itu adalah kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Sedangkan untuk kejadian majemuk adalah kejadian yang terjadi dua kejadian atau lebih pada satu percobaan. Kejadian majemuk itu sendiri ada 4 macam, yaitu kejadian saling lepas, kemudian kejadian tidak saling lepas, kemudian kejadian saling bebas, dan kejadian yang bersyarat. Penjelasannya masing-masing bagaimana, kita akan simak bersama di slide berikutnya. Langsung saja, cus. Kejadian sederhana. Kejadian sederhana adalah suatu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Kita sudah membahas sebenarnya contoh-contoh kejadian sederhana pada video sebelumnya. Biar kalian ingat lagi ya. Jadi untuk kejadian sederhana ini contohnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu yang bersisi 6 adalah kejadian muncul mata dadu 1. Kemudian kejadian muncul mata dadu 2. Kejadian muncul mata dadu 3. Kejadian muncul mata dadu 4. Kejadian muncul mata dadu 5. Dan kejadian muncul mata dadu 6. Setiap kejadian ini masing-masing mempunyai satu titik sampel saja. Untuk ruang sampelnya pada percobaan tadi adalah S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Nah, untuk peluang A atau kejadian dari A, peluangnya adalah banyaknya anggota dari A dibagi dengan ruang sampelnya, atau bisa ditulis NA dibagi dengan NS. Jadi untuk kejadian muncul mata dadu 1, maka P1 sama dengan 1/6. 1 adalah banyaknya titik sampel kejadian muncul mata dadu 1, dan 6 adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Kita tadi sudah membahas tentang kejadian sederhana. Sekarang kita akan membahas tentang kejadian majemuk. Masih ingat kan tadi sudah saya sampaikan ada 4 macam kejadian majemuk. Yang pertama adalah kejadian saling lepas. Cirinya antara kejadian A dan kejadian B itu tidak ada elemen atau anggota yang sama, sehingga peluang terjadinya gabungan kejadian A atau B adalah peluang terjadinya kejadian A ditambah peluang terjadinya kejadian B. Kita lihat saja contohnya biar lebih jelas. 2
Dua mata uang logam dilempar bersama-sama. Daripada uangnya dilemparin sini, mari saya tabung saja. Ya jangan, namanya buat percobaan kok ya. Hitunglah peluang munculnya sisi semua angka atau semua gambar. Kita akan hitung bersama-sama. Jika dua mata uang logam itu dilempar, maka kita akan dapatkan ruang sampel dari percobaan adalah sebagai berikut. Misalkan ini adalah uang yang pertama, terdiri dari angka dan kemudian gambar. Untuk uang yang kedua juga ada angka dan gambar. Untuk ruang sampelnya itu ada beberapa titik sampel, yaitu munculnya angka dengan angka, kemudian munculnya gambar dengan angka, kemudian munculnya angka dengan gambar, kemudian munculnya gambar dengan gambar. Untuk peluang munculnya semua angka adalah PA, A itu sama dengan N dari A, A dibagi dengan ruang sampelnya atau NS. N dari A, A adalah sama dengan 1. Kemudian banyaknya anggota ruang sampel adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi peluang munculnya semua angka adalah 1/4. Kemudian untuk peluang munculnya semua gambar, kita hitung ya nak ya. Berarti N dari gambar, gambar dibagi dengan ruang sampelnya. Untuk muncul semua gambar itu ada sebanyak 1 titik sampel. Kemudian untuk ruang sampelnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sampel. Sehingga peluang munculnya semua gambar adalah 1/4. Kalian perhatikan ya, tidak ada elemen yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Sehingga peluang dari A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B. Sehingga sama dengan peluang A, ditambah peluang G, sama dengan 1/4 ditambah 1/4, sama dengan setengah. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kejadian majemuk berikutnya adalah kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas, ciri-cirinya adalah antara kejadian A dan kejadian B ada anggota atau elemen kejadian yang sama. Kemudian rumus peluang kejadian salah satu A atau B dengan A dan B adalah kejadian tidak lepas sama dengan PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B, atau peluang dari munculnya kejadian A gabung B adalah peluang munculnya kejadian A ditambah peluang munculnya kejadian B dikurangi peluang dari elemen kejadian yang sama antara A dan B. Aduh Bu, pusing.
Nggak apa-apa kalau kalian kurang begitu mengerti ya. Kita masuk saja ke contoh biar kalian bisa lebih paham. Contoh soalnya seperti ini. Pada permainan bridge, jika diambil satu kartu dengan acak, berapa peluang kartu yang diambil adalah kartu keriting dan kartu as? Kita lihat bersama-sama ya. Untuk N dari as, banyaknya as pada kartu bridge itu ada 4. Sudah tahu kan kartu bridge atau kartu remi? Kita biasa menyebutnya seperti itu. Jadi banyaknya as kan ada 4. As keriting, as daun hitam, as daun merah, kemudian as wajik. Kemudian banyaknya kartu yang keriting itu ada 13 buah. Kemudian banyaknya ruang sampel ada 52. Dua kejadian di atas tidak saling lepas karena ada kartu as yang juga keriting sebanyak 1 kartu. Kita tulis saja N keriting dan as itu sama dengan 1. Sehingga peluang dari kartu yang keriting digabung dengan as adalah sama dengan peluang kartu yang keriting ditambah peluang kartu yang as dikurangi peluang dari kartu munculnya kejadian yang sama. Sama dengan peluang dari munculnya kartu keriting adalah 13 dibagi 52 ditambah peluang munculnya kartu as adalah 4 dibagi dengan 52 dikurangi peluang munculnya kejadian yang sama adalah 1/52. Sehingga peluang munculnya gabungan kartu keriting digabung dengan as adalah 13 tambah 4, 17 ya, dikurangi 1, 16 dibagi, ini sudah sama penyebutnya, jadi sama dengan 52. Kita sederhanakan, dibagi 4 semua sama dengan 4 dibagi dengan 13. Paham anak-anak? Belum? Ya nggak apa-apa, nanti diulang lagi sampai paham. Ya, memang peluang itu materi yang agak rumit, tapi saya percaya kalian pasti bisa. Lanjut ya. Kejadian majmuk yang lain adalah kejadian saling bebas, yakni munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Rumus peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Contohnya ya, biar kalian lebih paham. Pada pelemparan 2 buah dadu, berapakah peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Kita kerjakan bersama-sama ya. Misalnya A adalah kejadian muncul angka genap pada dadu pertama, maka banyaknya kejadian A itu adalah munculnya angka 2, angka 4, dan angka 6. Sehingga banyaknya anggota dari kejadian A itu adalah 3.
Kemudian banyaknya anggota ruang sampel pada dadu A adalah 6. Maka peluang dari munculnya kejadian angka genap pada dadu pertama adalah NA dibagi N ruang sampel A. Sama dengan NA tadi adalah 3. Kita bagi dengan banyaknya titik sampel pada ruang sampel dadu yang pertama adalah 6. 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Kemudian misal B adalah kejadian muncul angka ganjil pada dadu kedua. Maka B itu anggotanya adalah muncul mata dadu 1, 3, 5 sehingga NB adalah 3. Kemudian N dari ruang sampel dadu yang kedua adalah 6. Sehingga peluang B adalah NB dibagi dengan N dari ruang sampel B, yakni dadu yang kedua, sama dengan 3 dibagi dengan 6. Sama dengan setengah. Sehingga kejadian A dan kejadian B adalah kejadian yang saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Sehingga peluang A irisan B adalah peluang A dikalikan peluang B sama dengan peluang A adalah setengah, kemudian peluang B juga setengah. Jadi setengah dikalikan setengah sama dengan 1/4. Paham kan anak-anak? Kejadian majemuk berikutnya adalah kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat itu munculnya kejadian A mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Rumus peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah peluang A irisan B adalah sama dengan peluang A dikalikan peluang B terjadi jika A sudah terjadi. Atau peluang A irisan B adalah sama dengan peluang B terjadi dikalikan peluang A terjadi jika B telah terjadi. Jadi anak-anak, notasi seperti ini itu dibaca peluang A terjadi jika B sudah terjadi. Kalau kalian, pesan saya nih ya, jangan terpengaruh oleh teman. Kalau kejadian bersyarat ini munculnya kejadian A akan mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya, ya kan? Kalau saya berpesan pada kalian, jadi anak harus punya sikap ya. Jadi fokus, apapun yang terjadi di luar jangan sampai mempengaruhi tujuan utama kalian untuk belajar bagi masa depan kalian. Jadi memang kita harus pilih-pilih dalam berteman. Pilihlah teman yang baik yang akan membawa kita ke dalam kebaikan, karena pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan yang baik. Itu pesan saya. Lanjut ya. Nah, untuk soalnya biar kalian lebih paham, kita simak baik-baik ya. Suatu kelompok siswa terdiri atas 4 siswa laki-laki dan 3 siswa putri. Jika dipilih ketua dan sekretaris, berapa peluang terpilihnya ketua adalah siswa laki-laki dan sekretarisnya adalah siswa putri? Kita kerjakan bersama-sama ya. Untuk peluang terpilih ketua adalah laki-laki, berarti kita memilih
1 siswa laki-laki di antara 7 siswa. Ada 4 siswa laki-laki di sini. Jadi peluangnya adalah sama dengan 4 dibagi dengan 7. Kemudian peluang putri adalah kita memilih salah satu dari 3 siswa putri di antara 6 siswa. Loh, kok 6 siswa, Bu? Iya, tadinya ada 7 siswa, tapi sudah kita pilih 1 sebagai ketua. Berarti ada 6 siswa yang belum terpilih. Sehingga memilih 3 siswa putri di antara 6 siswa. Jadi sama dengan 3 dibagi dengan 6. Kita bisa sederhanakan ya nak ya, sama dengan 1/2. Sehingga peluang terpilihnya ketua adalah siswa laki-laki dan sekretarisnya adalah siswa putri, sama dengan 4/7 kita kalikan 1/2. Kita sederhanakan ya nak ya, 4 dengan 2 ketemu 2, 2 kali 1 adalah 2, 7 kalikan 1 sama dengan 7. Jadi peluangnya adalah 2/7. Paham anak-anak? Kalau belum paham nggak apa-apa, nanti diulangi lagi menyimaknya sehingga kalian akan menjadi lebih mengerti. Oke? Pada video yang akan datang kita akan membahas tentang soal peluang dan pembahasannya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, karena materi ini memang materi yang lumayan sulit. Tapi kalian pasti bisa kalau menyimak ya. Dan jangan lupa ini ada banyak video-video yang bisa kalian klik di kiri kanan ini. Itu berisi cara-cara praktis untuk kalian memahami materi dengan lebih mudah dan mengerjakan soal dengan lebih cepat lagi. Oke, ketemu lagi ya pada video yang akan datang. Bye-bye.